Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang weton Jumat Wage ya. Rumah ya, ini ada sebuah pertanyaan ya. Perasaan enggak betah di rumah ya. Itu biasanya itu memang rumahnya itu banyak unsur negatifnya ya. Sama dengan rumah ini dulu ya. 10 tahun yang lalu ya rumah ini sangat pangap sekali ya teman-teman ya. 2021 saya mulai tirakat ya. Saya berada di Malang 2021 berada di Malang itu tak tirakati rumah ini di Pasuruan ya, tak tirakati, tak pasani, tak wiriti, tak pasani, tak wiriti ya. Alhamdulillah ketika saya kembali ke Pasuruan 2004 ya, 2004 kemarin ya, nah, itu sudah los gitu ya. Ambaan itu sudah enak, tidur sudah nyenyak gitu. Tidak seperti dulu tidak bisa tidur ya. Saya kalau ke Pasuruan ini tidak bisa tidur ya. Nah itu tanda ya, bahwasanya rumah itu banyak mengandung energi negatif ya. Memang kalau kasusnya yang saya alami itu memang sengaja ditanam supaya saya tidak betah, supaya saya tidak betah di rumah ini gitu ya. Nah jadi itu solusinya bagaimana? Kawin ibadah ya. Omahmu itu kawin ibadah, kawin ngaji, kawin wirid, kawin tikir ya. Caranya seperti itu, wis kuat-kuatan gitu loh ya. Ibarat Anda ini kena sihir, kena telu, kena santet itu wis kuat-kuatan gitu. Jadi jangan merasa bahwasanya diri Anda itu katakanlah rugi gitu ya, enggak ya. Harusnya kalau Anda terkena sihir itu bati gitu loh ya. Ibarat kita itu punya pengontrol ya. Kita punya pengontrol. Kita punya kontrol terhadap diri kita. Ya, kita punya kontrol terhadap diri kita melalui energi negatif. Sehingga kita ini akan berusaha untuk menjadi pribadi yang selamanya baik. Kita akan berpikir seperti itu. Ketika kita ini berpikir tidak punya pikiran seperti itu, akhirnya kita akan lemah. Ketika kita lemah, kita mudah dihancurkan ya. Jadi kalau Anda merasa bahwasanya Anda terkena gangguan sihir, rumahmu tidak panas ya, tidak betah ya. Nah itu pada dasarnya kalau Anda bisa berpikir positif, ini adalah cara Tuhan gitu ya. Ini cara Tuhan melatih saya gitu ya. Cara Tuhan mengontrol saya untuk menjadi pribadi yang positif, untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau Anda sudah punya pola pikir seperti itu, maka saya yakin ya, hambatan, kendala ya, itu tidak akan jadi masalah bagi diri Anda ya, tidak akan jadi masalah. Hambatan, kendala itu tidak akan jadi masalah ya. Justru Anda akan memiliki motivasi, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibarat kita itu tahu kalau kita lengah ya, kita akan tumbang ya. Ya pada dasarnya hidup kita ini tidak lepas ya. Pada dasarnya hidup kita ini tidak bisa lepas dari gangguan makhluk halus. Gangguan setan itu tidak ada, memang sudah dinas sejak Nabi Adam akan menyesatkan ya, anak cucu Adam. Lah Anda ini kan termasuk anak cucu Nabi Adam ya. Dan punya potensi untuk disesatkan ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi Anda punya potensi untuk disesatkan, dan memang itu tugasnya setan. Anda terkena sihir telu sahadat itu tugasnya setan. Setan mempengaruhi ya, orang yang punya masalah dengan diri Anda, supaya menggunakan cara-cara yang nggak baik,
bekerja sama dengan setan, akhirnya Anda ini terkena gangguan sihir. Nah, Anda sebagai korban, ya, korban dari sihir, berpikirlah positif. Ini adalah cara Tuhan. Kalau Anda tidak terkena sihir, tidak mungkin Anda ibadah kenceng. Nah, jadi polanya seperti itu, ya. Pola pikirnya Anda harus rubah seperti itu. Jadi ketika Anda ini sumpek di rumah, kawin ibadah, paksaan, tundukkan nafsu. Sampai apa? Ya sampai hilang. Pada dasarnya masalah kita dengan makhluk halus, ya. Masalah kita dengan sihir telur syahadat itu juga sebagai penyeimbang, ya. Sebagai penyeimbang kita, ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, kita harus berpikir positif saja, jangan berpikir negatif. Berpikirlah positif. Ketika Anda berpikir positif, maka masalah-masalah yang Anda hadapi, saya rasa pasti mudah untuk Anda selesaikan. Ya, dan itu juga bagian dari proses perjalanan spiritual Anda. Paham ya teman-teman jemaat? Ya memang tandanya seperti itu. Ketika rumah itu ada gangguan sihir, itu rumah itu panas, tidak betah. Udara itu tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ya, harusnya rumah itu, ya, sirkulasi udara itu kan masuk tuh. Nah, ini tidak bisa masuk, seperti ada sekat, seperti ada penghalang. Begitu pula yang di dalam tidak bisa keluar, sehingga rumah Anda itu seperti rumah yang hampa udara, ya. Makanya makhluk halus itu seneng, ya, di daerah-daerah yang memang itu lembab, yang kekurangan udara. Coba kalau tidak percaya, ya, di rumah Anda yang lembab itu pasti ada makhluk halusnya, ya. Di rumah Anda yang lembab itu pasti ada makhluk halusnya. Nah inilah, ya, ini yang perlu kita sikapi, ya. Jadi kalau Anda ini merasa bahwasanya Anda terkena gangguan sihir, gangguan teluk, gangguan santet, ya, itu adalah momentum, ya, momentum saatnya Anda itu kembali kepada Tuhan, memperbaiki kualitas dari spiritual Anda, ya. Jadi tidak usah pesimis, tetap optimis, ya. Dan saya yakin pasti Anda bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.